211. Dua panggilan telepon. Keesokan harinya, akhir pekan. Damar tidak perlu pergi ke kantor. Adapun kondisi Audrey saat ini yang tidak boleh keluar rumah, Black Code dan Red Lotus pun tidak mungkin masuk dan menculik Audrey. Lagi pula, keluarga Wong bukan keluarga biasa, di luar banyak Night Watcher yang menjaganya. Sehingga Damar pun bisa beristirahat dengan tenang di akhir pekan. Damar tidur sampai sekitar pukul 10 pagi. Lalu Lilia menendangnya dari sofa. "Kenapa sih?" kata Damar sambil mencoba bangun. "Sudah pukul 10 masih tidur, Damar, aku merasa kamu semakin lama semakin malas." Lilia mendengus, "Waktu di Night Watcher, kamu tidak seperti itu." "Ya, kamu tidak tahu betapa sengsaranya aku 3 tahun itu," kata Damar. "Setiap hari aku bangun dalam kegelapan, memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, pulang ke rumah masih harus memasak untuk ibu dan anak itu, aku harus meluangkan waktu untuk menebusnya." "Omong kosong, jangan buat kami seperti menonton drama," kata Lilia. Damar menyentuh hidungnya, bangun, mandi, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa rencanamu hari ini?" "Tidak ada acara," Lilia berkata dengan lemah, "kemarin aku menggunakan jarum Ghost Gate. Butuh waktu beberapa lama untuk istirahat. Aku sudah memberitahu Arton bahwa aku tidak akan jaga malam beberapa saat." Damar mengangguk dan berkata, "Ngomong-ngomong, masalah Audrey ini berapa lama lagi? Sekarang kami masih melacak keberadaan Saveri. Setelah masalah Saveri beres, masalah ini bisa dikatakan hampir selesai. Hanya saja Eden sedikit bingung sekarang," kata Lilia. Damar menghela napas, "Baiklah, kalau begitu kamu nonton TV dulu. Aku akan pergi berbelanja. Apakah kamu punya janji dengan gadis lain?" Nidia bertanya mengejek. "Nidia, jangan bicara sembarangan, kalian semua tahu, aku hanya memiliki Lilia di hatiku," kata Damar buru-buru. Lilia langsung melempar bantal ke arah Damar dan mendengus, "Keluar." Damar tersenyum masam, menyentuh hidungnya dan berjalan menuju pintu. Setelah berjalan keluar pintu, dia mengambil ponselnya dan menelepon Binar. Panggilan tersambung dengan cepat, dan Binar bertanya dengan riang, "Ada apa?" "Mau tahu tentang kota LH? Biarkan aku memberitahumu, keluarga Ardiansyah sekarang sudah sangat terpuruk. Meskipun tidak mati, asetnya menyusut secara signifikan, temboknya runtuh, dan semua orang mengambil pasar mereka. Keluarga Tandialo sudah jatuh bangkrut beberapa hari yang lalu. Bahwa Diska Tandialo dan ibunya sudah melarikan diri ke luar negeri." Damar berkata, "Bukan itu. Ada yang ingin kukatakan padamu, film yang kamu investasikan sebelumnya, yang juga merupakan film karya Maudy Amelia. Aku tahu, sudah kulakukan sesuai yang kamu mau, aku memintanya untuk mengatur peran wanita nomor 2 di film itu. Kenapa? Apa wanita ini pacarmu? Mau jadi wanita nomor 1? Binar bertanya. "Pergi." Damar berkata dalam hati, "Bukan, di kru mereka, ada wakil sutradara bernama Rai Punjabi. Kemarin orang ini mau melecehkan Maudy, tolong tangani dia. Berani-beraninya dia menyentuh wanitamu, aku akan membuatnya tidak bisa bergaul di dunia ini." Binar mencibir. "Jangan khawatir, serahkan saja padaku." Setelah menutup telepon, Damar menelepon Rio. Tak lama kemudian, panggilan itu terhubung lagi. Di ujung telepon, Rio bertanya, "Kak Damar, ternyata kamu mau meneleponku." Terdengar suara bising di telepon. "Nak, kamu cukup berani." Damar berkata, "Kakekmu baru saja sembuh kemarin dan kamu sudah berani keluar hari ini." Rio berkata cepat, "Bukan begitu, aku sedang membicarakan bisnis dengan temanku, dan dia berencana untuk berinvestasi di sebuah film." Damar merasa aneh, lalu dia berkata, "Apakah kamu ingat Yuki?" "Ingat." Rio bertanya, "Kenapa? Sekarang dia bersama dengan Budi Ismail. Aku ingin memblokirnya, bisakah kamu melakukannya?" Tanya Damar. "Memblokirnya? Kak Damar, aku dan dia biar bagaimanapun pernah bersenang-senang." Rio berkata di sini, lalu memaki, "Sialan, cepat sekali dia menggait Budi itu." "Kamu kenal dia?" tanya Damar. "Bagaimana tidak tahu, di kota NJ, kami urutan kalau tidak keempat ya kelima. Markus Tanjung, kami kenal sejak kecil," kata Rio penuh kemenangan. "Aku tidak peduli dia seperti apa, tapi Yuki, wanita ini, aku harap dia tidak muncul lagi. Wanita seperti ini tidak bisa dibiarkan," kata Damar. Rio merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau Kak Damar berbicara begitu, maka aku akan menurutinya." Di industri hiburan, kami, kota NJ, termasuk keempat, masih ada kekuatan untuk melakukan hal itu. "Tapi, jangan beritahu kakakku dan kakekku tentang aku pergi hari ini," kata Rio lagi. "Bukankah kamu sedang berbicara tentang bisnis?" Damar menggosok hidungnya dan bertanya, "Ya, aku sedang berbicara tentang bisnis." Rio tersenyum senang, "Oh iya, Kak Damar, malam ini, kasino bawah tanah, katanya akan ada pertandingan besar, orang-orang dari dunia bawah tanah akan pergi menonton tinju.
Mau lihat, bagi bos dunia bawah tanah kota NJ, ini bukan hal yang aneh, bahkan ada banyak orang di dunia bawah tanah yang mempekerjakannya menjadi pengawal di rumah mereka. Damar menyentuh hidungnya dan bertanya, orang-orang di dunia bawah tanah bertanding tinju. Kenapa? Sepertinya selain pertandingan tinju, masih ada tentang tulang malam ini. Sesuatu yang disebut tulang naga. Kata Rio, untuk detailnya mungkin tidak begitu jelas. Damar tercengang dan berkata, tulang. Apakah kamu yakin? Yang jelas waktu aku ke sana kemarin, staf di sana mengatakan hal itu. Siapa yang tahu kenapa mereka tertarik memperebutkan tulang itu, kata Rio. Hati Damar sedikit tergerak. Kasino bawah tanah kota NJ ini benar-benar hebat. Damar merasa ini bukan hanya untuk mencari keuntungan. Dia merenung dan bertanya, apakah kamu tahu siapa di balik kasino bawah tanah ini? Bagaimana kita tahu? Rio meringkuk bibirnya dan berkata, kakekku saja tidak tahu. Sepertinya disebut kakak ketiga, dulu aktif di dunia hitam, tetapi setelah pembangunan kasino bawah tanah ini, tidak pernah ada lagi. Kakak ketiga, di dunia bawah tanah, tidak ada orang seperti itu. Night Watcher juga mengetahui keberadaan kasino bawah tanah ini, orang-orang di baliknya memang sangat misterius. Hampir semua tidak pernah muncul. Bahkan Night Watcher pun tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Baiklah, aku akan menemanimu nonton malam ini, kamu jemput aku nanti. Kata Damar. Bagus, kata Rio sambil tersenyum, malam ini, malam minggu. Kita bersama anak muda lain kumpul di kota NJ. Mendengar hal tersebut, Damar merasa merinding. Ia menutup telepon dan melaju menuju keluarga Dewanto. Dia ingin bertanya kepada kakek Hartono apakah ada tulang di rumahnya. Hal ini, bagi Damar adalah cara paling intuitif untuk memperbaiki dirinya. Pada saat yang sama, studio kota NJ. Di tempat Maudi, ada banyak payung terlihat. Di bawah payung ada laki-laki dan perempuan, ada banyak orang yang menunggu. Karena film ini termasuk produksi besar, pria nomor 1 dan wanita nomor 1 adalah bintang top, termasuk pria nomor 2 yang juga merupakan kelas tinggi. Maudi yang beberapa tahun tidak muncul, saat ini muncul di sana dan berperan sebagai wanita nomor 2, hal ini mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, tidak ada asisten di samping Maudi. Dengan memakai kostum yang berat, dia sendirian duduk di samping menunggu syuting. Pada saat ini, seorang pria berkostum sutradara mengambil naskah dan datang ke sisi Maudi. Orang ini adalah Rai Punjabi. Melihatnya mendekat, pupil Maudi tiba-tiba sedikit menyusut. Huff, kamu ini jenis apa? Apa kamu tidak mengerti juga? Masih berpura-pura menjadi wanita perawan di depanku. Rai Punjabi berjalan ke sisi Maudi dan berkata sambil mencibir. Wajah Maudi sedikit berubah. Rai Punjabi melanjutkan, baiklah, kamu tidak ingin tidur denganku, karena aku tua, kan? Tidak masalah, apa kamu lihat di sana? Arif Armada. Arif Armada, tentu saja, dia adalah aktor utama acara dan bintang top hari ini. Dia memintamu untuk pergi ke kamarnya malam ini untuk belajar naskah. Rai Punjabi melanjutkan, tentu saja, kamu bisa tidak pergi, tetapi konsekuensinya juga kamu tahu bahwa Arif punya power di grup ini, kalau dia ingin ganti wanita nomor 2 sepertinya juga mudah. Lagi pula sekarang kesempatan seperti ini sudah jarang. Bersambung, 212. Mendapatkan kembali tulang naga. Mendengar kata-kata Rai, wajah Maudi berubah kesal. Dia menatap Rai dan berkata, mimpi kamu. Apakah kau tahu bahwa aku ditunjuk oleh Navis Group? Rai, jangan bertindak terlalu jauh. Jangan pikir aku tidak tahu dari mana kamu. Backingan kamu bukankah hanya Binar? Apa Binar akan terus membantumu? Rai berkata dengan jijik, kamu bisa mempertimbangkannya. Jika kamu kembali dan berpartisipasi dalam produksi besar ini bisa jadi peluang besar buatmu. Rai, tiba-tiba, seseorang berjalan mendekat. Pak Andre. Rai melihat seseorang datang, wajahnya sedikit gemetar dan berkata, kenapa kamu sendiri yang datang kemari? Pak Andre adalah kepala Navis Group di kota NJ. Dia berjalan mendekat, melihat ke arah Rai, dan kemudian berkata ke sampingnya, ini dia. Tarik ke tempat di mana tidak ada orang, dan pukulilah. Suaranya sangat keras sehingga seluruh kru bisa mendengarnya. Semua orang tercengang. Pak Andre cepat-cepat menghampiri Maudi, lalu membungkuk dan berkata, Nona Maudi, maafkan aku, karena kelalaian kami, kamu mengalami kesulitan. Jangan khawatir, aku akan membuat kamu puas. Kami akan membuatnya berlutut dan meminta maaf. Kemudian memecatnya. Para kru ketakutan. Penanggung jawab Navis Group kota NJ berlari untuk meminta maaf kepada Maudi secara langsung. Di sisi lain, Arif, yang sedang minum kopi, wajahnya pun berubah, ada sedikit keceriaan di mata Maudi. Segera, suara jeritan bergema dari belakang. Damar tidak tahu bahwa Binar akan bertindak begitu cepat hanya setelah 1 kali teleponnya. Saat itu, dia telah sampai di gerbang kediaman keluarga Dewanto. Setelah datang berturut-turut, orang-orang di kediaman keluarga Dewanto sudah kenal Damar, dia pun masuk ke dalam dengan lancar.
Meski tubuh Hartono sudah semakin membaik, namun pengalaman kemarin di usianya yang sudah setua itu, tentu saja perlu waktu baginya untuk beristirahat lama baru bisa pulih total. Setelah Damar masuk, Hartono segera mencoba untuk duduk. "Kakek Hartono, berbaring saja," kata Damar. "Yah, tubuhku sudah tua." Hartono menghela napas dan berkata, "Harusnya saat aku masih muda, aku belajar ilmu bela diri dari pengawal di rumah." Kakek dari keluarga Wong yang suka berlatih bela diri, walaupun lebih tua dariku 2 tahun, namun masih penuh energi. "Sayang sekali dulu aku tidak melatih diri ketika masih kecil." Ya, berlatih ilmu bela diri adalah hal yang sangat sulit. Terutama di awal, orang kaya seperti keluarga Dewanto tidak kekurangan uang, mereka juga punya orang-orang dari dunia bawah tanah yang menjadi pengawal mereka. Jika mereka mau berlatih ilmu bela diri, lingkungan mereka pun mendukung. Tetapi orang-orang kaya ini terbiasa dengan kemudahan, sulit bagi mereka untuk bertahan di masa-masa awal berlatih bela diri. Demi menjaga kedamaian dan ketertiban, keberadaan Night Watcher menjadikan ilmu bela diri tidak begitu banyak gunanya di kota ini. Mereka yang masih mempertahankan kebiasaan ilmu bela diri seperti keluarga Wong memang sangat langka. "Damar, kalau ada kesempatan, bawa Rio ke Night Watcher. Anak ini sudah terbiasa liar, dan orang tuanya tidak bisa mengendalikannya. Lagi pula dia sama sekali tidak tertarik kepada bisnis keluarga, aku takut kalau aku sudah tidak ada." Hartono tampak khawatir. Damar tersenyum dan berkata, "Sebenarnya Rio tidak buruk. Hanya sedikit lebih suka bermain, kalau sudah agak lebih tua mungkin lebih baik, apalagi keturunanmu, kan kuat." "Night Watcher, tidak sebaik yang kamu pikirkan. Tugas sehari-hari selain menjaga ketertiban dunia, menghadapi orang-orang dari dunia bawah tanah, dan ada perang yang semakin lama semakin parah." "Yah, kita lihat nanti." Hartono menghela napas, "Ngomong-ngomong, kamu datang ke sini untuk sesuatu, kan?" Damar berkata dengan batuk kering, "Kakek Hartono, apakah ada tulang aneh di rumahmu?" "Tulang yang terasa dingin saat disentuh." "Tulang naga." Hartono tercengang dan berkata, "Memang ada tulang seperti itu di sini, namun itu diturunkan dari generasi kakekku." "Bagaimana kamu tahu?" "Aku mengetahuinya secara tidak sengaja, apakah kamu bisa memberi tulang ini untukku?" tanya Damar. "Ini." Hartono menyentuh dagunya dan berkata, "Benda ini adalah pusaka keluarga kami. Diwariskan kepada kepala keluarga, sekarang diturunkan ke tanganku. Aku rasa mungkin akan sedikit sulit." Setelah itu, mulut Hartono tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, kalau kamu memperistri Elizabeth. Kamu pun akan menjadi bagian dari keluarga Dewanto, aku akan memberikannya kepadamu." "Damar, kakek Hartono, jangan lakukan itu," kata Damar cepat. "Sudahlah, aku hanya menggodamu saja. Tulang ini tidak berguna di tanganku. Lagi pula, kamu sudah menyelamatkan hidupku 3 kali berturut-turut." "Buka laci kedua di sana. Ada kotak merah tua di dalamnya," kata Hartono. Damar mengangguk dan membuka laci. Benar saja, ada kotak merah tua di dalamnya. Damar membuka kotak itu. Tulang naga benar-benar ada di dalamnya. Tulang ini jauh lebih besar daripada yang ada di rumah Barikang. Dan sepertinya, ini agak seperti tanduk, sungguh unik. Saat Damar menyentuhnya, ada perasaan seperti tulang itu menyatu dengan tubuh. "Apakah tulang ini?" tanya Hartono sambil bersandar di ranjang. Damar mengangguk dan berkata, "Tepat sekali. Ambillah," kata Hartono. "Terima kasih, kakek Hartono." Damar mengangguk tulus pada kakek Hartono. "Itu hanya masalah sepele." Hartono melambaikan tangannya dan berkata, "Jika ada waktu sering-seringlah datang menjengukku. Sayang sekali, kamu, Thalia Sulistyo, dan Lilia bukan bagian dari keluarga Dewanto." Damar menyentuh hidungnya dan berkata, "Yah, tentu saja, kami akan tinggal di kota NJ cukup lama. Kami akan sering datang menemuimu. Apa kamu sedang menjalankan tugas? Apakah berbahaya?" tanya Hartono. "Berbahaya," Damar berkata sambil tersenyum, "misi mana yang tidak berbahaya?" Dia seperti anak kecil yang menghadapi orang tua, dia bahkan tidak bisa mengatakan kata-kata ini kepada orang tuanya karena dia tidak ingin mereka khawatir, namun mereka tidak tahu keberadaan Night Watcher. Di depan Lilia dan Thalia, dia juga tidak bisa membicarakannya. Dalam batas tertentu, Damar adalah pilar spiritual mereka, meski 3 tahun telah berlalu. Ini tidak pernah berubah, jadi ada baiknya dia bisa berbicara dengan Hartono tentang hal-hal ini. Dia makan siang di tempat Hartono dan mengobrol berjam-jam sebelum pulang dengan tulang itu. Usai mengirimkan alamatnya ke Rio, ia sempat mengobrol sebentar dengan Wendy di WhatsApp. Wendy akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Night Watcher. Dia dibawa ke markas Night Watcher. Dia ingin bergabung dan Damar tidak bisa menghentikannya. Barry selalu ingin melibatkan Wendy. Damar sedikit tidak berdaya, dia merasa Wendy bisa hidup dengan baik, jadi tidak perlu mengambil risiko ini. Apalagi setelah ciumannya dengan Wendy.
Tapi mau bagaimana lagi, dia tidak bisa menghentikannya. Di rumah, Lilia dan ketiganya sedang menonton TV. Usai menyapa mereka, Damar duduk di ujung pojok sambil memegang tulang di tangannya. Saat itu, tulang tersebut perlahan menyatu dengan tubuh Damar. Dia melakukannya lagi. Dewa adalah level tertinggi yang bisa menggambarkan sebuah kondisi, tetapi di atas dewa juga ada poin kuat dan lemah, walaupun tidak begitu jelas. Kamu melakukannya lagi. Apakah kamu menemukan tulang aneh itu? Talia bertanya kepada Damar dengan heran. Ya, Damar mengangguk dan berkata, aku juga akan mencarikanmu satu nanti malam, sehingga kamu bisa menerobos ke level dewa. Mata Talia bersinar, jalan Talia selalu mulus, tetapi setelah mencapai level teratas, dia tidak berkembang lagi. Pada tahap ini, dia sudah bertahan selama bertahun-tahun. Setelah tinggal di rumah sampai sekitar pukul 7, Rio menelepon. Damar tidak ragu-ragu, ia turun, mengikuti Rio dan melaju menuju kasino bawah tanah. Kali ini, dia tidak membawa Talia lagi, keduanya memasuki kasino dengan cepat. Pada saat yang sama, di sebuah presidential suite sebuah hotel di kota NJ, seseorang duduk di depan komputer, melihat ke layar dan kemudian tersenyum kecil. Kakak ketiga, orang yang kamu cari telah muncul. Oh, di ruang belakang suite, sebuah suara terdengar dan berkata, kalau begitu berkemaslah, kita juga harus berangkat. Bersambung, 213, undangan kakak ketiga, Damar dan Rio masuk ke kasino bawah tanah. Rio terbatuk dan berkata, pertandingan tinju dimulainya masih nanti, ayo kita jalan-jalan sebentar. Pertandingan tinju akan dimulai pukul 12 malam, tapi saat itu baru sekitar pukul 8 malam. Bagaimana kalau kita ke bar dulu? Gadis-gadis di sini sangat menggoda dan menyenangkan, kata Rio. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, lupakanlah, kamu main saja sendiri. Omong-omong, apakah kamu sudah membayar uang terakhir kali itu? Belum? Aneh sekali, mereka tidak menagihku untuk uang sebanyak itu, kata Rio curiga. Apa kamu masih punya medali giok? Kata Rio, mereka mendesakku. Dia mengangkat telepon di tangannya. Ada nomor telepon yang tertera di atasnya. Pergi mainlah, jangan khawatirkan aku akan jalan-jalan, jika suasana hatiku sedang bagus, bukan tidak mungkin aku bertaruh dua kali, kata Damar sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Lalu dia mengeluarkan tiket dan menyerahkannya kepada Damar. Ini tiketnya, kamar nomor 007. Damar mengambil tiket dan berkata, baiklah, sampai jumpa di ruangan nanti. Rio mengangguk, berdeham, aku akan mengatur gadis cantik untukmu nanti. Setelah itu, dia berjalan ke kejauhan. Damar berjalan-jalan selama kurang lebih setengah jam, bisa dikatakan bahwa di sana juga ada banyak hal menarik, dan tidak membosankan. Pak Damar, pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Damar. Damar menoleh dan melihat seorang pria mengenakan kostum pelayan kasino bawah tanah, memberi hormat dan berkata, Pak Damar, seorang pria mencarimu. Siapa? Tanya Damar. Kamu akan tahu jika kamu mengikutiku, pelayan itu berkata dengan sopan. Katakan siapa itu, atau biarkan dia datang sendiri, Damar melambaikan tangannya. Pelayan itu terkejut saat itu dari earphone yang dia pakai terdengar sebuah tawa yang berkata, dia pemarah, katakanlah identitasku padanya. Saat itu Damar hendak pergi, dan pelayan itu cepat-cepat berkata, kakak ketiga sedang mencarimu. Kakak ketiga, pria yang ada di balik kasino bawah tanah ini. Orang ini, Night Watcher pun tidak bisa menebak dengan benar siapa sebenarnya dia, namun secara sukarela datang untuk memanggilnya sendiri. Dia tidak tahu apa maksudnya. Mungkinkah orang ini mengetahui bahwa dia adalah mantan Night Watcher Zero? Padahal, kakak ketiga selalu diminati, orang ini cukup misterius entah di kota biasa kota NJ atau dunia bawah tanah. Tunjukkan jalannya, kata Damar sambil tersenyum padanya. Silakan kemari. Pelayan itu tersenyum kecil. Damar mengikutinya dan mencondongkan tubuh ke area bar di lantai 1. Area bar benar-benar berbeda dari area lain, dan orang-orang di sini lebih muda. Ada begitu banyak wanita cantik. Pada saat yang sama mereka melewati bar satu demi satu, ada yang ringan dan berat. Damar dibawa ke sebuah bar yang lampunya sangat terang. Sangat berbeda dengan bar lainnya, bar ini sangat sepi. Ada banyak orang berdiri dengan tangan di belakang, semuanya mengenakan jas dan kacamata hitam. Sangat formal, dan Damar dapat merasakan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini telah berlatih ilmu bela diri. Silakan ke sini. Setelah masuk, seorang pria berjas menyambutnya. Pelayan itu tidak melangkah ke dalamnya, tetapi mengambil inisiatif untuk mundur. Pria berjas dan bersepatu kulit itu tersenyum kepada Damar dan berkata, Pak Damar, kakak ketiga sudah lama menunggumu. Damar mengikutinya dan segera masuk ke dalam bar. Di depan konter bar, sesosok kurus membelakangi Damar. Dari belakang, sepertinya merupakan sosok wanita yang sempurna. Dia tinggi, mengenakan congsam biru dengan kaki panjang di bawahnya.
Kakak ketiga, laki-laki itu sudah datang. Laki-laki berjas dan sepatu kulit itu membungkuk kepada perempuan itu. Pada saat ini, wanita cantik itu berbalik. Saat melihatnya berbalik, mata Damar terasa takjub. Damar telah melihat banyak wanita cantik, sekelas Lilia atau Wendy. Bahkan Sisi, yang telah menikah dengannya selama 3 tahun, merupakan wanita kelas 1. Tapi wanita di depannya memberinya perasaan lain. Dia tampak berusia 25 atau 26 tahun, dengan sosok anggun, namun keanggunannya bukan seperti Gladys, melainkan sebuah kecantikan anggun yang klasik. Sama seperti wanita-wanita yang digambarkan dalam buku klasik. Pak Damar, wanita itu tersenyum kepada Damar dan berkata, sejak Pak Damar membawa pergi bintang keberuntungan itu, aku selalu ingin bertemu dengan Pak Damar, namun akhirnya aku baru bisa bertemu denganmu sekarang. Damar tersadar, menyentuh hidungnya dan berkata, apakah kamu kakak ketiga? Kasino bawah tanah ini milikmu. Wanita cantik itu menutup mulutnya dan terkekeh, itu palsu. Damar mengerucutkan bibirnya, lalu melihat sekeliling. Berbalik dan pergi. Hah. Dalam sekejap, beberapa orang berkumpul. Menghalangi jalan Damar, seorang pria keluar dan berkata, Pak Damar, kamu tidak sopan. Damar mengangkat alisnya dan melirik ke arah pria yang sangat tinggi hampir 2 meter, menatap Damar dengan merendahkan. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, sopan. Kamu bilang kakak ketiga mengundangku, lalu memberitahuku bahwa gadis muda dan cantik seperti itu adalah kakak ketiga. Kamu harus mencari seseorang lain yang lebih tua untuk menipuku. Usia kasino bawah tanah ini saja jauh lebih tua dari wanita ini. Haha, di belakangnya, wanita itu menutup mulutnya dan terkekeh. Pak Damar ini menarik, aku menganggapmu sedang memujiku. Sejujurnya, aku hanya melakukan perawatan dengan baik. Setelah itu, dia mengambil 2 gelas anggur di atas meja, menyerahkan segelas kepada Damar dan berkata, kelihatannya ada banyak cerita di antara kita, dan pertemuan ini adalah takdir. Bagaimana kalau kita minum segelas anggur dulu? Damar terkekeh, kemampuan minumnya bagus, 1000 gelas pun dia tidak akan mabuk, tapi tergantung apa yang dia minum. Ia tidak tahu tujuan kakak ketiga mencarinya, siapa yang tahu jika ada sesuatu di minuman itu yang bisa membiusnya. Dia berkata dengan ringan, maaf, aku tidak minum. Tidak minum, wanita cantik itu masih berkata dengan penampilan lembut, Pak Damar, kamu sungguh tidak menghormatiku. Disuruh minum, minumlah, jangan omong kosong. Pria kekar itu berkata dengan suara rendah, kakak ketiga saja tidak kamu hormati. Di sini kasino bawah tanah. Damar mengangkat kepalanya, meliriknya dengan dingin, dan berkata, kamu mengundangku ke sini, setelah datang, biarkan seorang wanita membohongiku di sini, apa kamu pikir aku anak 3 tahun? Untuk tidak mau minum, kenapa memangnya? Mata Damar melebar, dan dalam sekejap, ledakan energi tiba-tiba mengagetkannya. Duar, suara ledakan dan jeritan bergema pada saat bersamaan. 2 gelas anggur yang dipegang wanita itu tiba-tiba pecah pada saat ini, dan jatuh ke tanah. Karena kedatangannya yang tiba-tiba, wanita cantik itu terkejut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Orang-orang di sekitar semua terkejut pada saat ini. Pria berotot itu menatap Damar, dan berkata dengan takjub, maaf, kamu sudah di level atas. Level atas. Damar mencibir dalam hati. Memang, ledakan tersebut adalah tanda memasuki level puncak. Prok prok prok. Pada saat ini, suara tepuk tangan terdengar, dan pada saat yang sama sebuah suara yang agak tua keluar. Benar saja, seperti yang mereka bilang, pada usia ini, dia telah mencapai puncak. Bersambung. 214. Negosiasi. Damar menoleh, ada 3 orang keluar dari ruang belakang bar. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan tongkat yang di kedua sisinya berdiri seorang pria dan seorang wanita dengan wajah dingin. Orang tua itu yang bertepuk tangan. Rambutnya benar-benar abu-abu, dan dia tampak seperti berusia 70 atau 80 tahun. Tapi dia terlihat sangat bersemangat, wajahnya baik, dan dia memiliki aura yang kuat. Sambil bertepuk tangan, dia berkata, seperti yang diharapkan, dia adalah orang yang mengambil bintang keberuntungan. Dia telah mencapai puncak pada usia muda. Dia jalan sampai di depan Damar, lalu dia mengulurkan tangannya ke Damar dan berkata, perkenalkan, aku, Wallace Moe, terima kasih kepada orang-orang kota NJ yang tahu dan mengerti dunia bawah tanah, panggil aku kakak ketiga. Ini adalah cucuku, Rosie Moe. Rosie pulih dari keterkejutan barusan dan membungkuk sedikit ke samping. Itu adalah penghormatan untuk Damar. Oh, Damar menyentuh hidungnya dan berkata, maaf. Awalnya aku sedikit tertarik pada siapa sosokmu, dan aku sudah datang dan berusaha sopan, namun di sini kamu malah menipuku seperti orang bodoh. Siapa yang tahu jika kamu adalah orang yang palsu lagi? Selamat tinggal. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Pria berotot itu menatap dan berkata, bajingan, jangan berlagak tidak sopan, ini. Begitu kata-kata bajingan keluar,
mata Damar berkilat dingin, dan sepasang mata menatapnya dan berkata, coba kamu ulangi kata tadi. Damar memelototinya, pria kuat itu mundur selangkah ketakutan. Ruli, bersikap sopanlah, dan minta maaf dengan cepat. Kata Wallace cepat. Aku, orang kuat itu menelan ludahnya, lalu menggertakkan giginya dan membungkuk kepada Damar, maaf, itu salahku. Sudah cukup tulus, kan? Wallace memandang Damar dan berkata, kali ini aku adalah yang asli. Damar mengangkat bahu dan berkata, tidak masalah apakah itu asli atau palsu. Aku tidak tertarik padamu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Saat itu, langkah kaki terdengar, dan di belakang Wallace, pria dan wanita itu dengan cepat menghentikan Damar, wajah mereka dingin. Pria itu membuka mulutnya dan berkata, jika kakak ketiga tidak memerintahkan, maka kamu tidak bisa keluar dari pintu ini. Wallace menyentuh jari di tangannya dan berkata, saudaraku, kamu memang memiliki sedikit kekuatan, tetapi di dunia ini, ada banyak orang berpangkat tinggi, orang tidak bisa bersikap semaunya, sulit diatur, dan memberontak, itu tidak baik. Aku mengundangmu untuk datang agar bisa berkomunikasi denganmu baik-baik, lalu cucuku di sini, hanya untuk mengujimu. Oh, Damar menoleh, meliriknya dan berkata, sungguh sangat menarik. Kau mengundangku datang, mempermainkanku, lalu mengatakan mau mengujiku. Kalau aku tidak ingin berkomunikasi denganmu, apa kamu mau memaksaku? Setelah itu, dia menoleh untuk melihat pria dingin itu dan berkata, bagaimana jika aku tetap ingin keluar? Cobalah, wanita itu berkata dengan datar, ada celah di bagian atas. Damar maju selangkah. Keduanya mengerutkan kening dan menatap Wallace pada saat yang bersamaan. Wallace tersenyum dan berkata, saudara Damar ini tampaknya sangat percaya diri. Kalau begitu kalian temani dia, jangan memukulnya terlalu keras. Pria itu mencibir, adik perempuan, aku duluan atau... Sebelum dia selesai berbicara, seluruh wajahnya telah berubah. Dia mendapati bahwa Damar telah tiba di depannya dalam sekejap. Cepat sekali, dia merasa ngeri. Damar di depannya tersenyum tipis, lalu meninjunya. Duar, pria itu tanpa sadar mengangkat tangan dan memblokirnya. Pada saat ini, dia merasakan energi dan kekuatan mengerikan yang datang dari lengannya. Dia mundur ke belakang, menjatuhkan beberapa meja satu demi satu, dan menabrak pilar. Dewa, dewa, kata wanita berwajah dingin itu tiba-tiba. Di belakang, Wallace juga mengubah wajahnya dengan liar dan berkata, hei, kamu, siapa sebenarnya kamu? Damar melirik pria itu, lalu ke Wallace, dan berkata pelan, tidak ada urusannya siapa aku, jangan menganggap dirimu tinggi tak terkalahkan. Masih dengan pertanyaan yang sama, kau mengundangku datang, mempermainkanku, menganggap dirimu tinggi, kalau aku tidak ingin berkomunikasi denganmu, apa kamu mau memaksaku? Prinsip ini berlaku untukmu, banyak orang hebat di dunia ini, kenapa kamu yang menjadi kakak ketiga? Bagiku belum layak, mulut Damar menunjukkan penghinaan yang kental. Wallace terkejut, Damar terlalu muda, sangat muda dan hebat, dia benar-benar tidak pernah terdengar. Jangan paksa aku untuk merobohkan kasino bawah tanahmu. Damar melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar. Damar, Wallace menghela napas dan berkata, kamu datang ke kasino ini hari ini, bukankah untuk tulang naga? Aku bisa memberimu tulang naga, dan memberimu informasi tentang tulang naga. Damar berhenti dan menoleh ke arah Wallace. Wallace melihat Damar berhenti, pulih dari keterkejutannya. Dia memandang Damar dan berkata, jadi, bisakah kita bicara sekarang? Damar mengelus hidungnya. Mari sini. Wallace dengan tenang memberi isyarat mempersilakan. Damar mengerang, namun tetap mengikuti Wallace menuju ruang belakang. Tidak mungkin, tulang naga memang sangat menarik baginya. Ini adalah cara paling ampuh yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan dirinya sekarang. Ketika dia berjalan ke ruang belakang, Wallace melambaikan tangannya dan berkata, kirim dia ke dokter dan kalian semua keluar. Yang lain mengangguk, dan semua keluar dari ruangan. Tinggal 3 orang, Wallace, Rosie, dan Damar. Baiklah, kita bisa bicara. Mengapa mengundangku ke sini? Damar mengusap hidungnya dan berkata, aku dulu pernah pakai bintang keberuntungan. Padahal, tujuan utamanya adalah mencari mitra kerjasama, kata Wallace enteng. Raut wajah Damar bergerak sedikit dan berkata, lalu kalau orang lain yang memilikinya? Kalau tidak puas, bukankah berarti kamu akan membunuh orang demi harta? Itu tidak perlu. Wallace berkata sambil tersenyum, jika ada orang yang tidak kita sukai, orang-orang kita secara alami akan membayar harga yang lebih tinggi untuk menghabisi mereka, tetapi kemudian kamu ikut campur dan membuat rencana menjadi berantakan. Membuat perhatian tertuju padamu, lalu kamu menghancurkan kelompok Samuel dengan mudah, jadi aku memutuskan untuk bekerja sama denganmu. Tetapi setelah itu, kamu tidak pernah mengunjungi kasino bawah tanah lagi, dan kami juga tidak nyaman jika menghubungimu melalui Rio Dewanto, jadi aku mengeluarkan tulang naga kali ini. Hati Damar sedikit terkejut,
dia tidak menyangka bahwa kasino bawah tanah akan membahas tentang tulang naga, dan menariknya menggunakan hal ini. Dari mana kamu tahu kalau aku tertarik dengan tulang naga? Tanya Damar sambil menyipitkan matanya. Hanya mencoba saja, namun sekarang sepertinya kamu benar-benar tertarik dengan tulang naga, kata Wallace. Baiklah, bagaimana kita bekerja sama? Tanya Damar. Karena kita kerja sama, maka kamu harus rela. Pak Damar masuk jajaran dewa di usia muda. Bisakah aku tanya, kamu belajar dari mana? Tanya Wallace. Aku belajar sendiri, kata Damar sambil mengusap hidungnya. Wallace tertegun, lalu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Sebenarnya, tidak sulit untuk menebaknya, dengan kekuatan seperti itu, mungkin Night Watcher Zero yang dapat melakukannya. Apakah yang aku katakan itu benar? Damar mencibir dan berkata, Night Watcher Zero yang dulu. Aku tidak pernah bertemu, yang kutemukan hanyalah sampah. Mengatakan ini, Damar memiliki perasaan aneh di hatinya, seperti mengutuk dirinya sendiri. Wallace kembali terperangah, mendengar perkataan Damar, ia merasa sedikit kecewa. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata, "Yah, karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan bertanya terlalu banyak, mari kita bicara tentang kerja sama kita." Aku akan memberimu informasi tentang tulang naga, Wallace berkata sambil mengembuskan napas perlahan. Lalu kamu mau aku melakukan apa? Tanya Damar, bersambung. 215. Aku tidak cocok untuk ini. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Damar. Wallace tersenyum misterius, lalu berkata, tentu saja masa depan. Hah, hati Damar sedikit tergerak. Sekarang dunia bawah tanah semakin aktif, Red Lotus melonjak, dan perang semakin dekat. Wallace menghela napas, aku harap pada saat itu, kamu dapat melindungi cucu dan keluargaku yang dalam bahaya. Perang apa? Di masa yang damai ini, apa yang kau pikirkan? Kata Damar sambil mengerucutkan bibirnya. Kali ini Wallace kembali terperangah, menatap Damar dengan curiga. Dia melihat bahwa mata Damar tulus dan tidak tampak berbohong. Dia mulai sedikit ragu dan kemudian berkata dengan senyum masam, Pak Damar, apakah kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura? Jika kamu bisa setujui permintaanku, aku akan memberimu tulang naga. Dan kemudian aku akan memberimu info tentang tulang naga lainnya. Apakah kamu tidak takut aku kabur setelah tahu tentang info itu? Tanya Damar. Wallace tersenyum sedikit, aku masih memiliki kepercayaan diri untuk menilai orang. Aku percaya padamu. Damar bungkam, dan tertawa kecil, tidak apa-apa, katakan dulu. Di mana tulang naga itu? Wallace tersenyum sedikit, menyentuhnya dari sakunya, dan mengeluarkan tulang seukuran ibu jari, yang ukurannya hampir sama dengan punya Baris sebelumnya. Kamu memberiku benda ini, apa kamu tidak takut nanti tidak ada yang mencari dan membutuhkan benda ini? Tanya Damar, kita punya 2 buah, kalau mau yang 1 buah lagi. Kamu harus menggunakan kemampuanmu sendiri. Damar mengangguk. Rosie tersenyum sedikit, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata, Pak Damar, biar aku tambahkan dulu kontakmu di WhatsApp, agar mudah berkomunikasi denganmu. Damar mengangguk, dan setelah menambahkan kontak WhatsApp-nya, dia bangkit dan berkata, jadi, bisakah aku pergi sekarang? Tentu. Wallace tersenyum kecil. Damar bangkit, ada senyum di wajahnya, lalu berjalan menuju pintu sambil tersenyum. Wallace membeku sesaat, lalu senyum masam muncul di wajahnya. Setelah Damar pergi, pria berkacamata hitam itu masuk ke dalam ruangan. Kakak ketiga, orang tua itu berdiri dan membungkuk sedikit kepada orang yang masuk. Pria itu melepas kacamata hitamnya, rambutnya setengah putih, dan dia tampak seperti berusia 50-an. Kakak ketiga, dia mungkin merasa bahwa aku palsu. Lelaki tua itu tersenyum masam, lalu menggelengkan telinganya, dan mencabut earphone dari telinganya. Tidak apa-apa, kerja sama telah dinegosiasikan. Cukup bagiku untuk menutupi penampilanku. Yang lain tidak terlalu penting, kata Wallace yang asli sambil tersenyum. Kakek, pada saat ini, Rosie berkata, apakah kamu benar-benar tidak takut dia hanya menggunakan kita untuk mendapatkan berita tentang tulang naga? Apakah kamu benar-benar percaya padanya? Ya, pria yang terlihat hampir 50-an ini dipanggil kakek oleh Rosie. Tentu saja percaya, Wallace berkata dengan tenang, pada awalnya, aku hanya ingin merekrut dia dan gadis itu. Bagaimanapun, keduanya cukup bagus, tetapi dia berada di tingkat yang berbeda, tentu saja dia tidak mungkin mau untuk direkrut. Aku punya ide untuk bekerja sama, dia pastilah Night Watcher Zero yang hilang. Night Watcher tidak akan mengingkari janjinya. Bagaimanapun, Iman Armada, orang tua ini, demi sebuah janji, bertahan untuk hidup selamanya. Tapi dari apa yang dia lakukan barusan, tidak terlihat seperti Night Watcher. Rosie berkata, dan, kamu juga bisa berbicara dengan Night Watcher. Aku tidak ingin muncul, jika aku muncul, itu akan menyebabkan. Wallace melambaikan tangannya dan menyipitkan matanya, di usia yang semuda itu sudah menjadi tingkat dewa, pasti ada sedikit sikap kearoganan.
Damar berjalan keluar dari bar, ia terkekeh dan menyimpan tulang naganya. Dia bermaksud memberi Thalia tulang ini, sambil melihat apakah Thalia dapat mencoba menerobos ke tingkat dewa. Pada saat itu, dia akan mengatur ulang tim. Ada 2 orang yang masuk di tingkat dewa, ini pasti pertama kalinya dalam sejarah dari Night Watcher. Ia menempatkan barang-barang, lalu terus keluar. Saat melewati sebuah bar, telinganya mendengar sesuatu. Dia mendengar suara beberapa orang dan Ryo, ada juga beberapa suara wanita yang sangat berisik. Sial, generasi kedua orang kaya ini terlalu banyak korupsi. Umpat Damar dalam hati. Kemudian, dia dengan cepat melewati area bar dan setelah berkeliaran di lantai pertama untuk sementara waktu, dia berjalan menuju lantai 2. Lantai kedua juga cukup besar, dan terdapat berbagai kasino dengan berbagai ukuran, ada yang besar ada juga yang kecil. Tentu saja, yang disebut kecil juga relatif, karena disinilah sumber kekayaan kota NJ. Damar berjalan seenaknya, melihat jam hampir pukul 12 barulah dia berjalan menuju lantai 3, menyerahkan tiket, dan dia pergi ke lantai 3 tanpa adanya hambatan. Sesampainya di lantai 3, di sana sudah penuh dengan orang. Alasan Damar datang ke sini, satu untuk tulang naga, dan yang lainnya untuk membunuh. Ryo menyebutkan bahwa saat tulang naga dilempar kali ini, banyak orang dari dunia bawah tanah yang mengikuti kompetisi tersebut. Bahkan ada 2 pendaftaran teratas. Untuk tulang naga, Damar belum pernah dengar sebelumnya, yang tahu hal seperti ini mungkin adalah orang-orang tua. Tentu saja, kecuali Red Lotus. Red Lotus telah menculik beberapa orang kaya dengan tujuan untuk mendapatkan barang tersebut dari mereka, sehingga Damar memperkirakan orang-orang yang mengikuti kompetisi kali ini sangat mungkin ada orang dari Red Lotus. Dan sangat mungkin untuk menjadi 2 teratas. Biarkan Red Lotus mengurangi jumlah pembunuh teratas, dia dengan senang melihatnya. Setelah memasuki kamar, Damar melihat Ryo duduk di dalam, seorang wanita seksi duduk di pangkuannya. Dia melihat keluar melalui jendela, di sampingnya, masih ada banyak uang, setidaknya puluhan juta. Selain itu, masih ada wanita cantik lainnya. Setelah melihat kedatangan Damar, Ryo dengan cepat menepuk-nepuk pangkuannya, berdiri, tersenyum kepada Damar dan berkata, "Kak Damar, akhirnya kamu di sini, bagaimana dengan yang kamu dapatkan?" "Tidak buruk." Damar tersenyum kecil. "Lagi pula, aku mendapat tulang naga." "Layani Kak Damar," kata Ryo kepada perempuan satunya. Damar melihatnya dan menemukan bahwa wanita ini mengenakan riasan yang tebal, penampilan serta tubuhnya memang sangat bagus. Damar berjalan ke jendela kamar tersebut dan duduk. Melihat ke bawah, kebetulan memiliki pemandangan panorama seluruh arena di bawah. Setelah dia duduk, wanita itu menghampiri Damar. Wajahnya sedikit memerah, dan dia hendak duduk di pangkuan Damar. Damar memikirkan adegan ketika melewati ruangan mereka sebelumnya, terlintas bahwa wanita ini mungkin berada di dalam kamar tersebut bersama Ryo, dia pun merasa merinding. Dengan tergesa-gesa berkata, "Kamu bisa duduk di samping." Ryo melihat Damar dan berkata sambil tersenyum, "Kak Damar, kamu benar-benar serius, jangan khawatir. Kita semua laki-laki, aku tidak akan bicara sembarangan setelah aku keluar." Damar meringkukkan bibirnya dan mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Berapa lama biasanya?" "Dulu sekitar 1 atau 2 jam. Ryo berkata, "Biasanya 8 orang bertarung 1 lawan 1. Tidak ada batasan waktu sampai orang lain terdampar di lantai. Ada juga perkelahian 8 orang, dan perkelahian 8 orang adalah yang terbaik. Lihat, itu darah yang mengalir." Ketika dia mengatakan ini, matanya berbinar dan berkata, "Aku khawatir hari ini bahkan lebih luar biasa." Dikatakan bahwa mereka semua adalah orang-orang di dunia bawah tanah, yang telah terlatih. Setelah mengatakan ini, dia melihat Damar dan berkata, "Kak Damar, kakek dan saudara perempuanku sangat menghormatimu, kamu juga berasal dari bawah tanah ya? Kamu di level apa? Apakah kamu di level teratas?" Damar menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Apakah kamu penasaran? Omong-omong, hari ini aku bertemu dengan kakekmu dan dia meminta aku untuk mengajarimu seni bela diri." "Jangan," Ryo cepat-cepat berkata, "Waktu kecil, aku berlatih selama seminggu, sial, hampir membuatku mati kelelahan, kurasa aku tidak cocok dengan hal ini, maafkan aku." Pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan topeng tiba-tiba berjalan menuju ring. Wah. Melihat wanita itu melangkah ke atas ring, Ryo mengabaikan Damar dan mulai berteriak-teriak beberapa saat. Dan Damar sekilas mengenali, wanita ini adalah Rosie. Bersambung.